Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, kita membahas mengenai keanekaragaman hayati. Ya, pada bagian ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati, masih tetap ya. Tapi lanjutannya, yaitu keanekaragaman hayati ini yang pertama ada tanaman dan hewan langka dan endemik. Kemudian yang kedua adalah manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Yang ketiga adalah dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati itu sendiri. Dan yang terakhir adalah konservasi keanekaragaman hayati. Ya, mari kita belajar pada materi yang pertama. Yang pertama adalah tanaman dan hewan atau tumbuhan dan hewan yang langka atau endemik. Nah, ada yang sudah tahu arti dari langka dan endemik ini sendiri apa? Ya, kalau langka pada tumbuhan atau hewan yang termasuk dalam langka adalah tumbuhan atau hewan yang hampir punah dan jumlahnya terbatas, sehingga biasanya pemerintah melakukan suatu penangkaran atau melakukan suatu konservasi, begitu ya. Nah, bagaimana dengan endemik? Apakah endemik berbeda dengan langka? Ya, endemik ini bisa termasuk dalam langka atau tidak langka. Namun, bagaimana kalau endemik? Endemik adalah suatu tumbuhan atau hewan yang dia berasal dari satu tempat itu saja. Misalnya apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah tumbuhan dan hewan endemik. Bagaimana? Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Pada hewan endemik ada komodo, ada badak, ada babi rusa, ada musang Sulawesi, ada tarsius. Nah, pada hewan komodo, badak bercula satu, nah ini dia termasuk dalam endemik. Artinya apa? Artinya hewan ini berasal dari habitat itu saja. Misalnya komodo. Ya, dia berasal dari satu tempat, yaitu Pulau Komodo. Musang Sulawesi bagaimana? Ya, yang dinamakan musang Sulawesi artinya dia ditemukan di satu tempat itu saja, yaitu di Sulawesi. Nah, bagaimana jika dipindahkan ke tempat lain? Bisa ya. Namun habitat aslinya adalah dari Sulawesi. Kemudian tumbuhan juga ada yang tumbuhan endemik atau berasal dari tempat itu saja. Ya, contohnya ada tumbuhan bunga Rafflesia arnoldi, yaitu dari Bengkulu. Kemudian Rafflesia bernensis, yaitu dari Kalimantan. Ada matoa, ada ratu sulur, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam tumbuhan dan hewan yang endemik. Nah, bagaimana dengan tumbuhan dan hewan yang langka? Hewan dan tumbuhan yang langka ini cenderung jumlahnya terbatas dan dikhawatirkan dia akan punah, ya. Jadi, bagaimana dengan hewan langka? Hewan yang termasuk dalam hewan langka ini contohnya adalah badak Sumatera, kemudian harimau Sumatera, kemudian tapir komodo. Nah, ternyata komodo ini termasuk dalam hewan yang endemik, namun juga dia termasuk dalam hewan yang langka, sehingga benar-benar sangat dilindungi oleh pemerintah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang langka? Ada matoa, ada gandaria, ada badali, ada sawo kecik, ada benda, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh
dari hewan dan tanaman yang langka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Mereka disebut sebagai spesies Lazarus, yang berarti makhluk yang telah menghilang selama jutaan tahun namun secara ajaib ditemukan kembali di zaman modern. Nah, berikut adalah daftar singkat dari 10 hewan yang lama dikira sudah punah, pada kenyataannya dapat ditemukan kembali versi Hewan Populer. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapat info terbaru dari channel Hewan Populer. 10. New Caledonian Crested Gecko. Awalnya dikhawatirkan punah sejak tahun 1866. Tokek yang tidak biasa ini ditemukan kembali pada tahun 1994 setelah terjadinya badai tropis. Fitur tubuh mereka yang paling aneh adalah proyeksi mirip rambut yang ditemukan di atas mata dan puncak yang membentang dari masing-masing mata ke ekornya. Spesies ini saat ini memiliki status terancam punah. 9. Takahe Bird. Burung yang tidak bisa terbang ini ditemukan kembali pada tahun 1948. Nah, saat ini spesies burung takahe hanya berjumlah 200 ekor saja, menjadikan burung ini adalah satu burung terlangka di dunia. Mereka termasuk sebagai spesies yang dilindungi di Selandia Baru. Burung betina mampu bertelur sebanyak 1-3 telur saja, dan biasanya hanya satu anaknya yang mampu bertahan hingga dewasa. 8. Kakoan Pekari. Spesies ini disangka sudah punah sejak 10.000 tahun yang lalu. Namun alangkah terkejutnya para peneliti ketika mereka menemukan fosil hidupnya pada tahun 1974. Mereka berkembang di Amerika Selatan, lebih tepatnya di Paraguay, Bolivia, dan Argentina. 7. Tree Lobster. Meski dinamakan lobster, tapi spesies ini masuk dalam kategori serangga yang ditemukan kembali pada tahun 2001 setelah hampir 70 tahun dianggap punah. Nah, hanya terdapat 30 lobster pohon saja di dunia ini dan mereka hanya dapat ditemukan di Bowls Pyramid, Australia. 6. Jurassic Shrimp. Udang sepanjang 3 meter ini dikira sudah punah sejak 50 juta tahun yang lalu. Nah, sampai suatu ketika salah satu spesimennya muncul di lautan Filipina pada tahun 1975. Sejak itu, Jurassic Shrimp mulai ditemukan kembali di Afrika Selatan. 5. Caspian Horse. Nah, kuda ini seharusnya sudah punah dari 1000 tahun yang lalu. Untungnya, beberapa spesimennya berhasil ditemukan dan mulai dikembangbiakan sejak tahun 1965. Sekarang ini ada sekitar 900 ekor kuda Caspian di dunia. Para sejarawan percaya bahwa kuda jenis ini merupakan hewan peliharaan keluarga kerajaan Persia. 4. Painted Frog. Painted Frog terakhir terlihat pada tahun 1995 dan sejak itu dinyatakan punah sampai akhirnya ditemukan kembali pada tahun 2006. Penemuan ini memberi harapan kepada para ilmuwan bahwa beberapa hewan amfibi mulai mampu mengembangkan daya tahan tubuhnya terhadap penyakit jamur. 3. Giant Tortoise. Giant tortoise alias penyu raksasa hanya dapat ditemukan di Pulau Galapagos di Ekuador. Mereka diduga sudah punah dari tahun 1840-an. Beberapa spesimen mampu bertumbuh sampai 1,5 meter dengan berat 250 kg. Dan sekarang giant tortoise berjumlah 84 ekor dan yang tertua berumur 152 tahun. 2. Banggai Crow. Sudah tidak terdengar lagi siulan gagak ini sejak tahun 1885.
namun akhirnya terdengar lagi baru-baru ini pada tahun 2007 lalu. Populasinya hari ini diperkirakan sebanyak 500 ekor, namun angka ini bisa semakin berkurang karena mereka diburu dan disantap oleh penduduk lokal di negara kita tercinta, Indonesia. 1. Giant Palos. Pertama kali ditemukan pada tahun 1897, cacing tanah raksasa ini dinobatkan telah punah pada tahun 1980-an sampai beberapa spesimen ditemukan kembali pada tahun 2005. Nah, cacing paus raksasa ini dapat ditemukan di Washington dan beberapa tempat di Idaho. Mereka sanggup menggali tanah sedalam 5 meter dan bertumbuh hingga 1 meter panjangnya. Lain dari cacing tanah biasa, warna mereka yaitu putih atau albino. Nah, demikianlah 10 hewan yang muncul kembali setelah dianggap punah versi hewan populer. Nah, kita akan masuk dalam chapter yang kedua, yaitu manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Ada berbagai macam manfaat keanekaragaman hayati, dan yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Nah, sebagian besar makanan pokok penduduk Indonesia diperoleh dari tanaman padi atau sativa. Namun, ada juga pada beberapa tempat itu menggunakan makanan pokok yang lain selain nasi, yaitu dari tanaman padi. Dia menggunakan jagung, ada yang menggunakan talas, ada yang menggunakan sagu, ada yang menggunakan singkong. Nah, dengan adanya keanekaragaman hayati ini sebagai sumber pangan pada penduduk Indonesia, jadi tidak hanya bergantung pada komoditi beras saja, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber sandang. Beberapa dari jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan sandang atau pakaian dimanfaatkan seratnya untuk dipintal. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tanaman yang digunakan untuk bahan baku dari pakaian. Ada yang disebut dengan sisal, ada yang disebut dengan pisang hutan, kemudian ada yang disebut dengan jute atau kenat, nah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sebagai sumber plasma nutfah. Nah, sumber plasma nutfah ini merupakan bagian tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mewariskan sifat. Jadi plasma nutfah ini bergantung pada gennya. Nah, kita sudah belajar minggu lalu mengenai keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen ini adalah yang digunakan untuk sumber plasma nutfah. Bagaimana? Maksudnya gimana sih Ustazah? Saya belum paham. Plasma nutfah ini seperti apa? Ya, plasma nutfah ini adalah berguna untuk merakit varietas sebagai spesies yang unggul. Nah, contohnya nih, ada sebuah tanaman yang tahan dari hama, sehingga tanaman tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, bagaimana peneliti menyikapinya? Jika ada tanaman yang tahan dari hama dan memiliki produktivitas yang tinggi, maka peneliti akan memproduksi besar-besaran. Ya, jadi peneliti ini akan memproduksi secara besar-besaran bibit dari tanaman tersebut. Bagaimana dengan tanaman yang tidak tahan dengan hama? Maka jarang sekali digunakan untuk pertanian. Seperti itu ya, karena tujuan dari komoditinya dia akan memproduksi sebuah hasil panen yang melimpah. Seperti itu. Contohnya lagi ada yang
kita tahu bahwa padi yang bernama rojolele. Nah, bagaimana dia? Dia mewariskan sifat yang memiliki sifat beras yang pulen. Nah, dengan pulen ini maka akan dipertahankan oleh peneliti untuk menghasilkan beras yang pulen. Nah, bagaimana dengan beras-beras yang tidak pulen? Bisa ya diproduksi, namun karena padi yang bersifat pulen ini memiliki harga yang lumayan tinggi, maka peneliti juga memproduksinya secara besar-besaran seperti itu. Kemudian selanjutnya sebagai sumber obat-obatan. Nah, keanekaragaman hayati ini berfungsi sebagai sumber obat-obatan. Nah, karena Indonesia ini memiliki 30.000 spesies tumbuhan dan 940 diantaranya memiliki fungsi sebagai obat dan 250 spesies tanaman lainnya digunakan sebagai industri herba lokal. Nah, karena memiliki fungsi seperti itu, maka bagaimana peneliti memproduksi dari tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini difungsikan untuk obat-obatan. Nah, contohnya kina. Ada yang pernah dengar? Kina ini mengandung alkaloid. Nah, alkaloid kina digunakan untuk mengobati malaria. Nah, contoh yang lain, madu dari lebah juga dapat dimanfaatkan sebagai pengikat daya tahan tubuh. Kemudian ada mengkudu. Nah, mengkudu ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ada lagi buah merah. Nah, buah merah ini digunakan untuk mengobati adanya kanker, kemudian kolesterol tinggi, serta diabetes. Nah, itu adalah contoh dari keanekaragaman hayati atau manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang obat-obatan. Kemudian keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan kosmetik. Bagaimana? Karena sebagai bahan kosmetik sudah tahu ya, karena sekarang industri kosmetik itu sangat berkembang pesat. Nah, maka dari itu peneliti sangat semangat untuk mengembangkan adanya fungsi dari keanekaragaman hayati dalam sumber bahan kosmetik. Contohnya apa? Contohnya bunga mawar digunakan sebagai parfum. Ada cendana, ada kemuning, ada kenanga, ada melati, dan lain sebagainya digunakan untuk bahan kosmetik parfum. Yang lainnya lagi ada penghitam rambut misalnya, digunakan dalam kandungan shampoo. Ada urang-aring, ada pandan, ada minyak kelapa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana fungsi dari atau manfaat dari keanekaragaman hayati sebagai sumber pendapatan? Nah, karena sebagai sumber pendapatan, maka keanekaragaman hayati ini dimanfaatkan secara pintar serta bijaksana, yakni menjual sesuatu yang ada di pasaran. Bagaimana? Contohnya yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian dari fungsi yang lainnya, fungsi dari obat-obatan, fungsi dari bahan kosmetik. Nah, itu digunakan jual beli oleh penduduk Indonesia, sehingga dari manfaat-manfaat tersebut dapat digunakan sebagai sumber pendapatan oleh penduduk Indonesia, seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, keanekaragaman hayati ini juga memiliki fungsi sebagai keseimbangan ekologi. Maksudnya apa? Ya, yang dinamakan keseimbangan ekologi berarti dia ada keseimbangan fungsional. Nah, keanekaragaman hayati yang melimpah itu juga berfungsi sebagai penunjang kehidupan manusia serta memiliki peran dalam keseimbangan ekosistem
Karena semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati akan memperkokoh sebuah ekosistem. Jadi, dengan adanya tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, maka ekosistem itu kualitasnya bagaimana? Sangat bagus. Nah, bagaimana dengan pengalihan fungsi ekosistem, Ustadzah? Misalnya hutan ditebang kemudian digunakan sebagai hutan produksi. Jadi kalau hutan produksi ini individu yang lain yang tidak dibutuhkan itu dimusnahkan oleh manusia. Nah, itu nanti kita akan bahas di chapter berikut ini. Nah, bagaimana yang lainnya? Manfaat keanekaragaman hayati sebagai keindahan. Nah, sebagai keindahan ini tidak terletak pada keseragaman, tetapi justru dengan adanya keanekaragaman, maka bagaimana tingkat keindahannya juga sangat tinggi, begitu ya. Maka dengan semakin banyaknya keberagaman, maka dinikmati manusia juga semakin bagus atau semakin indah, seperti itu. Setelah tadi Ragam Indonesia menyajikan informasi menarik mengenai kue dari bahan tumbuhan dan kerajinan kardus, sekarang Ragam Indonesia akan menyajikan informasi mengenai anggrek khas Nusantara. Indonesia yang kaya akan flora ini juga memiliki anggrek-anggrek yang unik. Nah, seperti apa saja? Mari kita saksikan liputannya. Sahabat, salah satu anggrek khas asli Indonesia ialah anggrek hitam. Tak seperti namanya, anggrek hitam tidak memiliki bunga yang berwarna hitam, melainkan lidah dari bunga anggrek tersebut. Lidah anggrek ini berwarna hitam dengan sedikit garis berwarna hijau dan berbulu, sedangkan kelopaknya berwarna hijau muda. Anggrek hitam atau Colllogen pandurata ialah spesies anggrek yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Anggrek hitam juga menjadi maskot Flora Provinsi Kalimantan Timur. Anggrek hitam memiliki bau yang cukup harum. Dan juga bunga ini mekar hanya pada bulan Maret hingga Juni. Daun anggrek hitam sekilas terlihat seperti daun tunas kelapa. Bunga ini sangat cantik dan unik kan sahabat? Namun sayangnya habitat asli anggrek ini mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan karena menyusutnya jumlah lahan hutan di Kalimantan. Namun jika sahabat berkunjung ke Kalimantan, Anda dapat menemui anggrek hitam ini di Cagar Alam Kresik Luwai. Meskipun jumlah yang ditemukan akan sangat sedikit, diperkirakan tanaman anggrek hutan ini lebih banyak berada di tangan kolektor anggrek dibandingkan dengan di habitat aslinya. Sayang sekali ya sahabat jika tanaman ini punah. Nah, itu tadi adalah manfaat dari keanekaragaman hayati. Jika kita simpulkan, maka keanekaragaman hayati itu memiliki manfaat sebagai sumber pangan, sumber sandang, bisa juga sebagai sumber papan, kemudian sebagai obat-obatan, sebagai kosmetik, bahan kosmetik, kemudian sebagai sumber pendapatan manusia, kemudian sebagai keindahan atau estetika, dan yang paling penting keanekaragaman hayati itu sendiri akan berfungsi sebagai keseimbangan dari ekologi. Nah, pada bagian yang ketiga, kita akan lanjut membahas mengenai dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, dampak dari kegiatan manusia ini terbagi menjadi dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang pertama, aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. Nah, aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati ini banyak sekali. Yang pertama, contohnya adalah perusakan habitat. Nah, tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Bagaimana dengan ini Ustazah, pengambil alihan fungsi dari hutan, misalnya hutan hujan tropis, ditebang semuanya yang tidak butuh, kemudian difungsikan sebagai hutan produksi, misalnya produksi jati, kayu jati. Nah, itu adalah termasuk dalam aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati juga ya nak ya. Nah, aktivitasnya yang pertama adalah
perusakan habitat. Jadi alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau lahan industri, pemukiman, seperti itu. Nah, yang kedua, adanya pemanasan global. Jadi, pemanasan global ini disebabkan oleh banyaknya itu tadi perusakan habitat dari ekosistem, misalnya ekosistem hutan difungsikan sebagai pemukiman. Nah, itu akan menyebabkan adanya pemanasan global. Nah, sehingga bagaimana dengan adanya pemanasan global ini dapat menghilangkan adanya habitat dari hewan dan tumbuhan. Karena kemudian bagaimana yang ketiga, ada eksploitasi secara besar-besaran. Nah, eksploitasi secara besar-besaran, misalnya perburuan liar hewan secara besar-besaran gitu. Nah, dan yang keempat, nah ini ada masuknya spesies liar. Ini bagaimana contohnya? Contohnya introduksi kucing liar atau tikus yang mengganggu habitat lain. Nah, misalnya kita sering menemukan adanya tikus ya. Tikus ini hidupnya di mana-mana. Dia bisa hidup di mana-mana, tapi dengan adanya kehadiran tikus ini, maka bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Makhluk hidup yang lain akan merasa terganggu. Ya. Bagaimana yang kelima? Adanya pencemaran. Contohnya, keracunan pestisida. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya produktivitas yang tinggi itu banyak sekali yang menggunakan pestisida pada lahan pertaniannya. Dengan adanya pestisida yang berlebihan itu sendiri, maka ada beberapa makhluk hidup yang bisa teracuni. Hewan tersebut juga bisa mati karena keracunan dari pestisida yang sudah disemprotkan di lahan pertanian tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada penebangan hutan. Nah, akibat dari penebangan hutan ini kalian sudah tahu sendiri bahwa sisi negatifnya ini sangat banyak ya, yaitu menghilangkan pohon yang berfungsi sebagai habitat organisme, serta merusak mikrofloranya atau mikrofaunanya, serta mengurangi adanya populasi hewan. Nah, bagaimana yang ketujuh? Adanya perubahan tipe tumbuhan. Kemudian yang kedelapan ada yang dimaksud dengan seleksi. Nah, yang ketujuh, misalnya pada perubahan fungsi hujan tropis yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, dijadikan sebagai hutan produksi. Nah, menyebabkan bagaimana hilangnya keanekaragaman hayati yang lainnya. Sehingga karena hujan tropisnya sudah dihilangkan, maka keanekaragaman hayati dari tanaman liar yang tidak dibutuhkan itu akan punah atau musnah. Nah, bagaimana dengan yang ke-8 ini? Dia adalah seleksi, yaitu mempercepat adanya kepunahan suatu organisme akibat seleksi dari bibit yang unggul. Nah, ini adalah contoh dari yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Jika ada bibit dari beras yang pulen dan ada bibit beras yang tidak pulen. Nah, bagaimana nasib dari beras yang tidak pulen ini? Lambat laun dia akan punah karena tidak digunakan sebagai produksi. Nah, itu adalah termasuk dalam fungsi dampak dari aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. Sedih ya, kalau kita telisik lagi ternyata banyak sekali dari aktivitas kita sebagai manusia itu malah justru menurunkan dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, yang kedua, karena ada beberapa aktivitas yang menurunkan tadi, maka pemerintah dan peneliti atau bahkan relawan dia melakukan suatu aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Nah, contohnya apa? Yang pertama
pertama yang dilakukan adalah penghijauan. Mungkin bisa dilakukan reboisasi. Nah, itu reboisasi juga termasuk dalam penghijauan kembali. Untuk memulihkan dan memelihara, meningkatkan suatu kondisi tanah. Nah, dengan adanya penghijauan kembali ini, maka kondisi tanah juga akan membaik. Nah, yang kedua ada tulisannya, yaitu pembuatan taman kota. Nah, contohnya yang sudah ada di Malang ini sendiri banyak sekali hutan kota ya, atau taman kota. Nah, kegiatan untuk memberikan keindahan dan meningkatkan adanya kandungan oksigen pada lingkungan tersebut. Nah, karena banyak sekali hutan yang ditebang dijadikan pemukiman, maka pemerintah baik relawan maupun peneliti, mereka bersama-sama melakukan penghijauan kembali dengan membuat adanya taman di tengah-tengah kota. Nah, kemudian yang ketiga ada kegiatan yang dinamakan adalah pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman ini melakukan sebuah perkawinan silang untuk mendapatkan varietas yang diinginkan. Jadi misalnya dengan adanya pemuliaan tanaman ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan sebuah varietas dari satu bibit. Dari dua bibit yang berbeda, dilakukan perkawinan silang, maka dia menghasilkan anakan yang berbeda-beda, sehingga dapat meningkatkan adanya keanekaragaman hayati kembali. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ada yang dinamakan konservasi. Konservasi ini juga termasuk dalam usaha pemerintah, baik usaha peneliti, usaha relawan yang berfungsi untuk meningkatkan adanya keanekaragaman hayati. Nah, konservasi ini terbagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Bagaimana perbedaannya? Konservasi in situ adalah upaya pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ adalah kebalikannya, yaitu pelestarian alam yang dilakukan di luar habitatnya. Nah, saya masih bingung Ustazah, masih belum ada pikiran in situ dan ex situ itu seperti apa. Nah, kita akan lanjut contoh-contoh dari in situ dan ex situ. Kalau in situ adalah benar-benar di habitat itu, tapi dia dilindungi sehingga tidak boleh ada kegiatan manusia yang masuk ke dalamnya. Nah, yang pertama ada yang dinamakan cagar alam. Cagar alam itu sendiri adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan atau hewan ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Lah, bagaimana dengan adanya suaka marga satwa? Kalau suaka marga satwa ini adalah yang pertama adalah cagar alam. Cagar alam ini adalah kawasan yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Nah, contoh dari cagar alam ini adalah hutan pinus, misalnya hutan pinus yang ada di Jantai Aceh. Kemudian ada juga cagar alam Lembah Anoy di Sumatera Barat. Nah, bagaimana dengan suaka marga satwa? Nah, kalau suaka marga satwa ini adalah sebuah kawasan alam yang memiliki ciri khas ya, yang berupa keanekaragaman khas, keunikan jenis satwanya. Misalnya ada pada apa? Misalnya pada Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo itu sendiri termasuk dalam suaka marga satwa. Nah, jika tadi sudah ada suaka marga satwa, kemudian yang contoh yang ketiga adalah taman nasional. Nah, bagaimana dengan taman nasional? Minggu lalu kita sudah mempelajari contoh dari taman nasional, yaitu Afrika Van Java, yang termasuk dalam ekosistem
sabana. Nah, Taman Nasional ini adalah suatu pelestarian alam yang memiliki ekosistem, kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dengan dikelola yang memiliki sistem zonasi. Artinya apa? Taman Nasional ini tidak semuanya digunakan taman nasional. Jadi ada beberapa spot atau titik-titik tertentu yang digunakan sebagai taman nasional. Nah, taman nasional ini memiliki fungsi sebagai ilmu pengetahuan, sebagai budidaya, sebagai pariwisata. Namun kalau pariwisata biasanya taman nasional ini dibatasi pengunjungnya karena ditakutkan adanya perusakan lingkungan gitu ya. Jadi sayang kalau misal taman nasional ini tidak dibatasi pengunjungnya, karena dengan semakin banyak pengunjung dikhawatirkan dapat merusak adanya ekosistem di dalamnya. Kemudian contoh dari taman nasional yang lain ada Taman Nasional Waikambas yang ada di Sumatera dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena kita sudah mempelajari konservasi in situ, bagaimana dengan yang ex situ, Ustazah? Nah, karena ex situ ini adalah apa tadi artinya? Upaya pelestarian di luar habitatnya. Maka contohnya apa? Taman kota, taman wisata, kemudian ada taman safari, ada lagi kebun binatang ya, karena apa? Makhluk hidup yang ada di habitat aslinya itu dipindahkan ke tempat yang akan digunakan sebagai penangkaran gitu ya. Ya, jika kita sudah belajar mengenai upaya, manfaat, kemudian konservasi dan tumbuhan dan tanaman yang endemik atau langka gitu ya, maka cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ya, jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء